Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan beberapa format dan cara pengembangan penilaian sikap. Dalam K13, penilaian sikap ini menjadi aspek yang sangat penting karena sebagai cerminan dari KI 1 dan KI 2. KI 1 terkait dengan aspek spiritual, sedangkan KI 2 terkait dengan aspek sosial. Nah, penilaian sikap ini ada beberapa cara atau aspek yang perlu dikembangkan. Yang paling utama adalah observasi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Yang kedua, observasi yang dilakukan oleh guru BK dan wali kelas. Dan yang ketiga, sebagai penunjang adalah penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu seluruh penilaian sikap ini. Observasi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran ini dilaksanakan selama proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. Kemudian observasi yang dilakukan oleh guru BK dan wali kelas dilaksanakan di luar jam pembelajaran baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Dan penilaian diri dan penilaian antar teman dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Nah, yang penting untuk diketahui yaitu butir-butir sikap yang nantinya ini akan kita masukkan di dalam setiap penilaian sikap itu. Nah, di sini ada 2 sikap yang perlu diketahui. Contoh sikap spiritual atau KI 1. Berdoa sebelum dan setelah melakukan pekerjaan. 2. Menjalankan beribadah sesuai agamanya dan seterusnya. Yang ini contoh sikap sosial atau KI 2. Jujur, indikatornya apa saja, disiplin, dan seterusnya. Seluruh butir-butir sikap ini nanti bisa di-copy pada deskripsi video. Tapi ini hanya contoh, semua butir sikap ini bisa dikembangkan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Ini hanya contoh-contoh saja, disesuaikan dengan indikatornya masing-masing. Nah, ini contoh format penilaian sikap yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Misalnya seperti ini. Jadi kalau satu nomor, waktu, kemudian nama siswa, kejadian atau perilaku yang terjadi, butir sikap, kemudian di sini ada pilihan positif atau negatif, dan ini tindak lanjut. Nah, misalnya atas nama Harahap tidak mengumpulkan tugas tanpa alasan yang kuat. Butir sikapnya disiplin dan tanggung jawab. Nah, di sini muncul karena ini perilakunya tidak mengumpulkan berarti negatif, tulis negatif. Jadi kalau di sini negatif, maka apa yang perlu ditindaklanjuti atau apa yang dilakukan untuk menanggulangi perilaku ini. Jadi di sini misalnya tindak lanjutnya diberi peringatan dan diminta untuk menyelesaikan tugasnya pada saat istirahat, misalnya seperti itu. Ini jika negatif. Nah, lain halnya dengan si Wahyuni ini, perilakunya menyajikan hasil diskusi kelompok dan menjawab sanggahan kelompok lain dengan tegas menggunakan argumentasi yang logis dan relevan. Butir sikapnya di sini adalah dia percaya diri. Nah, ini berbeda lagi karena ini kejadian atau perilaku yang positif ditulis positif. Di sini tindak lanjut yang diberikan jika positif maka diberikan reward. Di sini diberikan apresiasi berupa pujian. Ini bisa reward itu bisa verbal, bisa non verbal. Ini tergantung jenis perilakunya dan kesepakatan guru dengan siswa. Itu yang dilakukan oleh guru mapel. Nah, yang ini jurnal penilaian sikap spiritual yang dilakukan oleh guru BK. Yang perlu muncul di bagian awal yaitu identitas, sama seperti tadi.
tanpa mata pelajaran karena ini memang guru BK. Nah, nomor, waktu, nama, kejadian atau perilaku butir sama. Yang membedakan adalah pelaksanaannya karena di sini dilaksanakan di luar jam pelajaran. Bisa jam istirahat atau mendapatkan laporan dari guru lain dan seterusnya. Misalnya nama, Teguh, kejadian bercanda pada saat pelaksanaan doa memulai pelajaran. Butir sikapnya adalah terkait dengan ada berdoa. Ini hal yang negatif. Maka tindak lanjutnya diberi peringatan dan diminta untuk berdoa sendirian misalnya. Kemudian untuk siswa yang atas nama Asep ini, perilaku atau kejadiannya menjadi imam sholat zuhur di musola sekolah misalnya. Ini hal yang positif, maka butir sikapnya berupa ketakwaan. Tindak lanjutnya diapresiasi. Nah, tadi itu yang penilaian sikap spiritual. Yang sekarang jurnal penilaian sikap sosial. Ini khusus yang sosial, sama yang membedakan adalah di butir sikapnya. Kejadiannya adalah misalnya menolong seseorang lanjut usia menyeberang di jalan. Nah, ini butir soalnya berupa santun, tolong menolong. Seperti itu. Yang negatif misalnya tidak memukul sampah untuk dibuang ke tempatnya, padahal sampah tersebut dekat dengan dirinya dan dia sudah melihatnya. Butir sikapnya peduli lingkungan. Ini berupa kejadian atau perilaku negatif, maka diberi peringatan agar memiliki sensitivitas terhadap lingkungan. Ini adalah contoh penilaian sikap sosial. Dan yang selanjutnya adalah penilaian diri. Penilaian diri ini ya dilakukan oleh siswa yang bersangkutan ya terkait dengan persepsi dirinya sendiri yang perlu muncul nama, kelas, dan semester di bagian awal. Kemudian diberikan petunjuk di sini supaya siswa itu bisa tahu apa yang harus dinilai, kemudian apa yang harus dilakukan setelah menilai. Misalnya di sini ada pernyataan ya, mengusulkan ide kepada kelompok, ya atau tidak. Nanti siswa tinggal mencentang seluruh pernyataan ini, hasil akhirnya dikumpulkan kepada gurunya. Nah, pernyataan ini disesuaikan dengan karakteristik siswa. Nah, ini bisa dikembangkan sendiri, jumlahnya juga bisa disesuaikan, tidak harus seperti ini. Disesuaikan dengan karakteristik siswa, dan guru ingin menilai apa misalnya disertakan saja di dalam pernyataan ini. Kemudian bagian selanjutnya adalah contoh penilaian antar teman. Yang tadi siswanya sendiri, yang hari ini adalah penilaian antar teman. Petunjuknya, amati perilaku dua temanmu selama kegiatan kelompok. Kemudian isikan istilah kolom yang tersedia dengan tanda centang. Jika temanmu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan pernyataan untuk indikator yang kamu amati, atau tanda strip jika temanmu tidak menunjukkan perilaku tersebut. Serahkan hasil pengamatan kepada Bapak Ibu Guru. Nah, ini nama teman, berarti ada dua teman yang diamati oleh yang bersangkutan. Kemudian ini nama penilai, ini kelas, semester, ini biasanya dinilai oleh antar teman satu kelasnya yang setiap harinya bersama, baik jam pelajaran maupun jam istirahat, sehingga penilaian itu menjadi tepat karena temannya itu bergaul setiap harinya. Nah, pernyataan misalnya di sini, teman saya mengajukan pertanyaan dengan sopan jika bertanya. Teman satu tadi siapa? Misalnya Cidetang. Jika iya, jika tidak diberi tanda strip. Teman saya mengerjakan kegiatan sesuai pembagian tugas dalam kelompok. Nah, seterusnya seperti itu. Pernyataan ini pun disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, nanti guru
ingin menilai dari tentang apa bisa dimasukkan di sini. Nah, ada keterangan tambahan dari seluruh penilaian tadi, baik observasi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran, observasi yang dilakukan oleh guru BK dan wali kelas, dan penilaian diri siswa dan penilaian antar siswa, guru dapat berkreasi membuat sendiri pernyataan atau pertanyaan dalam setiap aspek penilaian itu. Jadi tidak harus seperti ini. Kemudian lembar penilaian sikap yang dikumpulkan kepada guru dipilah dan direkapitulasi sebagai bahan tindak lanjut. Guru dapat menganalisis jurnal atau data atau informasi hasil penilaian sikap guru mapel, guru BK dengan data atau informasi hasil penilaian diri dan penilaian antar teman sebagai bahan pembinaan. Ini adalah membandingkan seluruh penilaian sikap tersebut. Hasil analisis penilaian sikap perlu segera ditindaklanjuti. Artinya hasil dari seluruh penilaian ini segera ditindaklanjuti, tidak mengulur-ulur waktu. Misalnya sekarang ketemu hasilnya, bukan semester depan baru ditindaklanjuti, tapi sesegera mungkin. Karena perilaku itu terjadi saat penilaian ini berlangsung. Mungkin cukup itu saja terkait dengan penilaian sikap. Kita akan berlanjut pada penilaian pengetahuan pada sesi lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada sajian dan kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.